Halo, selamat pagi. Kembali lagi di webinar hari ketiga mengenai teori hubungan internasional postkolonialisme bersama saya, Hendra Muhammad Merza. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai orientalisme, yaitu sebuah teori mengenai cara pandang orang-orang barat mengenai orang-orang timur. Narasumber kali ini berasal dari 8 orang mahasiswa hubungan internasional Universitas Pajajaran, semester 5 dengan topik yang berbeda namun masih berkutat dalam teori orientalisme. Tanpa memperpanjang waktu lagi, izinkan saya memperkenalkan pemateri pertama dan akan dilanjutkan dengan presentasi. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Arfi Krisando Lantang yang akan menjelaskan mengenai konsep orientalisme menurut Edward Said. Halo semuanya, perkenalkan saya Arfi Krisando Lantang dengan NPM 68. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dari Orientalism berdasarkan karya dari Edward W. Said melalui judul bukunya yang berjudul Orientalism pada tahun 1977. Di sini pertama kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana ataupun istilah dari Orient itu sendiri, yang secara sederhana bisa kita pahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan di dunia timur jauh atau Orient berdasarkan perspektif dari masyarakat Barat atau dunia Eropa, di mana Orient itu sendiri merupakan sebuah istilah yang pertama kali dicetuskan oleh masyarakat Eropa dengan penggambaran mereka terhadap kehidupan di dunia timur jauh dengan segala keantikan, keeksotisan, serta pengalaman kultural yang memang cukup berbeda dengan kehidupan mereka di wilayah Eropa. Nah, di sini Orientalism secara umum merupakan sebuah usaha dari masyarakat Eropa untuk menunjukkan bahwa Orient ini memiliki sebuah tempat yang cukup spesial di dalam kehidupan kultural masyarakat Eropa. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa secara tidak langsung Orient ini telah membentuk Eropa hingga saat ini dengan jalan komparasi yang mereka lakukan atas perbedaan image, ide, personality, dan juga pengalaman kultural yang memang sangat kontras jika kita membandingkan di antara keduanya. Nah, di sini Said di dalam bukunya mengemukakan adanya 3 definisi yang berbeda mengenai Orientalism itu sendiri. Yang mana ketiganya juga saling interdependent antara satu dengan lainnya. Definisi pertama berada di dalam lingkup akademis, di mana Orientalism didefinisikan sebagai sebuah bidang studi, sehingga setiap pihak, entitas maupun akademisi yang melakukan riset, menulis maupun melakukan diskusi mengenai segala hal yang berbau Orient, terlepas dari profesi mereka, dapat kita sebut sebagai seorang orientalis, dan apa yang menjadi bidang kaji mereka dikenal dengan istilah Orientalism. Akan tetapi, definisi ini telah cukup lama ditinggalkan oleh para akademisi dan lebih sering digantikan saat ini dengan istilah Oriental Studies ataupun Area Studies. Karena istilah Orientalism di sini terlalu rancu untuk digunakan dan juga berkonotasi dengan kebijakan ataupun strategi dari Eropa dalam melakukan kolonialisasi di wilayah Timur Jauh pada abad 18 hingga 19. Dan
definisi kedua masih cukup berkaitan dengan definisi pertama di dalam lingkup akademis, di mana Orientalism di sini didefinisikan sebagai sebuah kerangka pemikiran yang didasarkan kepada perbedaan secara ontologis maupun epistemologis yang ada di antara dunia Orient atau Timur Jauh dengan dunia Oksiden ataupun dunia Barat. Sehingga setiap akademisi maupun individu-individu dari beragam profesi yang melakukan pembahasan mengenai Orient, mereka menjadikan adanya perbedaan yang cukup mendasar antara dunia Barat dan juga dunia Timur sebagai landasan utama, sebagai starting point dari setiap karya-karya mereka dan juga teori-teori mereka yang akan dielaborasi lagi ke depannya. Dan yang ketiga, Said mengemukakan yang mana definisi ini secara historis dan juga secara material lebih ajak dibandingkan dua definisi sebelumnya, di mana Said menjelaskan bahwa Orientalism dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi yang menangani segala hal yang berkaitan dengan dunia Orient, di mana hal ini berkaitan dengan pembuatan statement-statement atau pernyataan, lalu mengotorisasi pandangan-pandangan yang disetujui mengenai Orient, dan selanjutnya mendeskripsikan, menyebarluaskan, hingga melakukan penguasaan atau kolonialisasi berdasarkan pandangan-pandangan itu. Sehingga secara sederhana, Orientalism di sini merupakan sebuah landasan ataupun tolak ukur bagi dunia Barat untuk melakukan dominasi, restrukturisasi, hingga pada akhirnya melakukan penguasaan terhadap wilayah Orient. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dampak dari Orientalism masih terasa pada saat itu, bahkan hingga sekarang, karena bisa dilihat bahwa mereka cukup sulit untuk terlepas dari pengaruh dari entitas maupun aktor-aktor lain di luar mereka. Karena bahkan pada saat itu hampir semua akademisi, pengambil kebijakan, ataupun entitas lainnya, mereka sangat berpatokan terhadap limitasi-limitasi dan juga kerangka pemikiran yang memang digunakan dan juga diwujudkan di dalam bentuk konsep Orientalism itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kita bisa memahami bahwa dunia Oksiden atau Eropa sendiri pada akhirnya berusaha untuk meningkatkan kekuatan ataupun identitas diri mereka dengan menggunakan dunia Orient sebagai komparasi dan juga menempatkan Orient satu level di bawah mereka untuk menjadikan dunia Orient perbandingan terhadap kehidupan kultural mereka yang memang dianggap berbeda dan juga selevel di bawah masyarakat Eropa. Sebelum memulai presentasi setelah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Arfi atas info dan ilmunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan Kak Muhammad Erza Mahendra yang akan menjelaskan mengenai cara pandang Barat terhadap Timur dari perspektif Orientalisme. Kepada Kak Erza dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erza Mahendra dengan MPM 106 akan menjelaskan tentang pandangan Barat terhadap Timur dari perspektif Orientalisme. Seperti yang kita ketahui, bahwa pandangan terhadap orang-orang Timur yang dimunculkan oleh orang-orang Barat merupakan bentuk-bentuk konstruksi sosial atas apa yang ada. Berikut ini merupakan beberapa stereotip atau pandangan orang Barat terhadap orang Asia. Orang Barat seringkali menganggap bahwa
Orang Oriental merupakan orang-orang yang bodoh dan pemalas. Orang Eropa atau orang-orang Barat sendiri menganggap hal ini dalam waktu yang sangat lama, sudah semenjak beratus-ratus tahun ketika dunia timur jauh sendiri ditemukan oleh dunia. Lalu stereotip yang kedua adalah orang Barat mendefinisikan orang-orang Oriental sebagai orang-orang yang memiliki tinggi badan yang pendek, berkulit kuning, dan memiliki mata yang kecil. Lalu muncul juga stereotip mengenai banyaknya negara di belahan bumi bagian timur dianggap terbelakang dan tidak demokratis secara pemerintahan oleh orang-orang Barat. Tidak hanya itu, orang-orang Oriental dianggap kumuh, kotor, dan dianggap sebagai sumber penyakit. Lalu muncul juga anggapan kebanyakan negara Asia terbelakang karena komoditas ekspor mereka merupakan barang-barang yang didasarkan pada pertanian. Dan muncul juga anggapan dari orang Asia merupakan seorang petani dan dianggap terbelakang karena belum terindustrialisasi. Negara Barat juga merasa bahwa mereka mempunyai peranan penting dalam memajukan negara-negara yang ada di timur jauh, dan masih banyak lainnya. Stereotip ini membuat orang-orang timur bertanya-tanya, mengapa muncul gambaran, apa alasan yang menyebabkan munculnya stereotip ini? Mengapa orang Asia harus digambarkan dengan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya? Hal ini terjadi karena yang pertama, anggapan orang Asia dianggap bodoh dan pemalas karena sistem pendidikan Barat dianggap lebih baik dibandingkan daripada sistem pendidikan yang ada di Oriental. Lalu mengapa orang-orang Asia itu selalu digambarkan dengan orang-orang yang pendek, berkulit kuning dan bermata sipit? Hal ini terjadi karena banyaknya imigran Tiongkok di negara Barat menyebabkan munculnya anggapan seperti itu. Lalu yang ketiga, mengapa negara-negara di bagian timur dianggap tidak demokratis? Karena memang banyak dari negara-negara di timur jauh masih menganut sistem kerajaan yang diberlakukan dan dianggap otoriter dan melanggar hak asasi manusia dan demokrasi. Lalu, mengapa orang-orang Asia itu dianggap orang-orang yang kotor atau kumuh dan dianggap sebagai sumber penyakit bahkan sebelum munculnya COVID-19? Hal ini sendiri terjadi karena kebanyakan negara-negara di Oriental ini overpopulation yang menyebabkan munculnya berbagai slum area yang menimbulkan berbagai penyakit. Lalu, mengapa sih orang-orang Asia selalu diidentikan dengan petani? Negara-negara di Asia sendiri memiliki kelebihan di sumber daya alam mereka. Negara-negara di Asia memiliki sumber daya alam yang berlimpah sehingga kebanyakan negara memanfaatkan hal tersebut sebagai komoditas ekspor mereka. Dan memang banyak negara di Asia sendiri yang belum terindustrialisasi dan nah, apakah Barat sendiri memegang peranan penting dalam perkembangan di dunia Oriental? Justru tidak. Barat sendiri datang ke dunia timur jauh untuk mencari sumber daya dan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Justru penjajahan yang dilakukan oleh Barat ini tidak membantu negara Asia menjadi lebih beradab dan maju. Karena banyak sekali negara-negara koloni yang dijajah oleh negara-negara Barat justru malah terpuruk dan rusak, begitupun hancur dan terbelakang. Lalu, apakah stereotip-stereotip ini adalah hal yang benar? Tidak, karena seperti yang saya ucapkan di awal tadi, bahwa stereotip ini merupakan sebuah konstruksi sosial dari negara-negara Barat yang tidak mengetahui budaya negara-negara Timur secara lebih lanjut. Dengan ini, maka dibutuhkan adanya perhatian khusus bagi para penstudi Orientalisme untuk bisa mengetahui kebenaran tentang budaya-budaya Oriental sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah materi yang disampaikan oleh Kak Erza, selanjutnya webinar ini akan dilanjutkan dengan materi yang akan dijelaskan oleh Kak Aisyah Sabilah yang akan menjelaskan tentang cara pandang Timur terhadap Barat dari perspektif Orientalisme. Kepada Kak Ica,
waktu dan tempat kami persilahkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pandangan Timur terhadap Barat dari perspektif Orientalisme. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Barat menganggap Timur sebagai the other dan Barat sendiri merupakan pusat dari ilmu pengetahuan. Nah, dalam prakteknya, sangat disayangkan Timur juga memang menganggap Barat sebagai pusat dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat ditinjau dari 3 aspek. Pertama dari segi pembangunan, kedua dari segi modernitas, dan yang ketiga dari segi globalisasi. Aspek yang pertama adalah pembangunan. Kita cenderung mempertimbangkan pembangunan dalam istilah moneter yang sangat kebaratan, tanpa memikirkan adanya norma budaya dan juga perbedaan budaya di antara negara Asia. Oleh karena itu, pembangunan menjadi agenda yang sangat dipromosikan oleh negara-negara Barat, dan standarnya sendiri menggunakan standar dari Barat. Keegoisan negara Barat dalam melabeli komunitas adat sebagai komunitas yang anti pembangunan, bahkan sebagai komunitas yang terbelakang, merupakan indikasi rasisme dalam wacana pembangunan. Infrastruktur utama seperti pembangunan tambang memiliki dampak ekonomi yang sangat buruk terhadap lingkungan. Hal itu juga dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan yang ada di suatu daerah meningkat. Sebagai contoh, masyarakat Papua yang memakan sagu dianggap sebagai masyarakat yang terbelakang, dan kemudian lahan-lahan mereka dibangun sebagai perusahaan sawit dan juga sebagai lahan padi oleh korporat asing. Hal ini menunjukkan bahwasanya standar pembangunan di negara dunia ketiga itu masih mengikuti negara-negara Barat yang sangat kapitalistik. Aspek yang kedua adalah globalisasi. Dengan adanya globalisasi, nilai-nilai yang di Timur terpengaruh oleh nilai dari Barat. Walaupun sekarang sudah ada Korean Wave, sangat disayangkan bahwasanya lagu-lagu Korea sekarang sudah menggunakan lirik-lirik Barat karena dianggap dapat menjual lebih. Kemudian sifat kapitalistik dari globalisasi sendiri juga membuktikan bahwasanya masih ada imperialisme dari negara Barat dengan memaksa sistem ekonomi di negara dunia ketiga atau negara Timur menjadi neoliberalis dan diliberalisasi. Aspek yang terakhir adalah modernisasi. Sama halnya dengan pembangunan, modernisasi di negara-negara Timur juga menggunakan standar dari negara-negara Barat. Masyarakat Timur yang mayoritas bekerja di bidang pertanian dianggap sebagai masyarakat yang terbelakang dan tidak modern. Sedangkan masyarakat yang modern sendiri adalah masyarakat yang sudah bekerja dalam bidang industri. Dari hal ini kita dapat melihat bahwasanya standar modern itu masih dipegang oleh standar Barat. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kritik terhadap Orientalisme. Yang pertama adalah tidak memberikan solusi terhadap Timur. Orientalisme sendiri menjelaskan bagaimana Barat terus mengkonstruksi dan melabeli Timur dengan stereotipnya, tapi Orientalisme tidak memberikan solusi bagaimana negara-negara Timur dapat keluar dari stereotip ini. Kemudian yang kedua adalah kurang memaparkan kemajuan dan ideologi dari Timur. Dalam bukunya Edward Said, dia menjelaskan bagaimana sebenarnya stereotip yang diberikan Barat terhadap negara-negara Timur ini salah. Tapi sangat disayangkan Edward Said tidak menjelaskan mengenai ideologi-ideologi dan pembangunan yang seharusnya dilakukan di negara-negara Timur. Gimana teman-teman? Masih semangat? Tentunya materi hari ini tidak selesai di situ saja.
Setelah ini akan ada Kak Yang Yuan Febrianis atau yang biasa dikenal dengan Kak Yayang yang akan menjelaskan mengenai orientalisme kontemporer. Kepada Kak Yayang, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Yuan Febrianis, NPM 128. Di sini ingin mempresentasikan mengenai contemporary orientalism. Dalam pembahasan ini dilihat dari sudut pandang Edward Said mengenai orientalisme. Orientalisme itu sendiri berasal dari kata Prancis, orient, yang berarti timur. Kata orientalisme itu berarti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia timur. Selain itu, bisa dapat diartikan pula kata orientalisme itu adalah kata yang dinisbatkan kepada sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh selain orang timur terhadap berbagai disiplin ketimuran. Orientalis ini identik digunakan para ilmuwan barat yang mempelajari hal-hal ketimuran dalam berbagai aspek, baik bahasa, kebiasaan, peradaban, maupun agama. Nah, secara umum bisa didefinisikan bahwa orientalis itu adalah sekelompok orang atau golongan yang berasal dari negara-negara dan ras yang berbeda yang mengkonsentrasikan diri dalam berbagai kajian ketimuran. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, kata ini tuh identik ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sangat berkeinginan untuk melakukan studi terhadap Islam dan bahasa Arab. Lalu ada kontemporer. Kontemporer ini adalah lahir karena adanya kritik atas kajian dari orientalisme. Nah, dalam hal ini terjadi interaksi yang semakin intens antara kaum muslim dan orang-orang barat kontemporer. Ini dilatar belakangi juga karena adanya globalisasi yang memungkinkan orang-orang barat untuk mempelajari Islam melalui sumber-sumber yang beragam dan lebih lengkap. Nah, biasanya mereka lebih membuktikan keontektikan persepsi yang selama ini mereka pegang. Fenomena maraknya kehadiran para pengkaji Islam dari barat serta berdirinya bermacam-macam lembaga kajian yang bervisikan kesepahaman antara Islam dan barat atau Islam dan Kristen itu merupakan fajar baru bagi lahirnya barat kontemporer. Barat kontemporer lahir sebagai warna kajian keislaman baru dengan visi objektif, klarifikatif, dan dialogis. Barat kontemporer akan lebih ditekankan pada aspek kajian mereka yang positif dan netral mengenai Islam. Orientalisme mendapat banyak kritikan atas apa yang dibahas di dalamnya. Kritik paling keras datang dari Edward Said, di mana kritik-kritikan tersebut tertuang dalam karyanya yang sangat mental orientalism. Kritik Said dalam karyanya tersebut seolah-olah membuka mata para pengkaji Islam setelahnya untuk tidak sekedar mengkaji orientalisme aja gitu, melainkan bersikap lebih kritis. Kritik-kritik tersebut juga telah memberi pandangan dari lahirnya kajian-kajian yang lebih imbang, bahkan netral mengenai Islam. Kajian-kajian lebih imbang, objektif, atau bahkan netral inilah yang kemudian telah memposisikan dirinya sebagai kajian barat kontemporer. Keunikan pemikiran Edward Said itu sendiri dari para kritikus orientalisme lainnya adalah ia ini adalah seorang Kristen Palestina tapi melakukan kritik terhadap berbagai bentuk penyimpangan opini yang dilakukan oleh media barat tentang dunia Islam, baik dalam bentuk karya ilmiah, seni, atau sastra. Edward Said banyak mengungkapkan bagaimana pandangan negatif para orientalis terhadap dunia Arab dan Islam. Kelebihan dari kritik media Edward Said ini adalah menyajikan hal-hal yang bersifat faktual, diikuti dengan beragam contoh konkret, tidak sekedar hanya pembahasan filosofis semata. Untuk materi selanjutnya akan ada penjelasan yang cukup menarik yang akan dijelaskan oleh Kak Aulia Nadif sebagai narasumber tentang materi mengenai orientalisme in modern pop culture. Kepada Kak Aulia Nadif atau Kak Adip kami persilahkan. Perkenalkan, saya Aulia Nadif. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu orientalisme dalam pop culture. Orientalisme menjadi topik menarik dalam pembahasan kali ini.
termasuk bagaimana kaitannya dengan pop culture. Sebuah hal yang sering diperbincangkan, terutama oleh pengamat tren dan juga generasi saat ini. Pokok pembahasan kali ini akan bertumpu kepada apa itu pop culture, lalu orientalisme dan pop culture, dan juga fashion sebagai contoh orientalisme dalam pop culture. So what is pop culture? Pop culture merupakan sebuah budaya yang diakui oleh kelompok masyarakat sebagai sebuah praktik, kepercayaan, dan objek yang dominan atau lazim dalam kelompok masyarakat tersebut dalam kurun waktu tertentu. Hal ini termasuk bagaimana pop culture dominan mempengaruhi keseharian masyarakat, baik kebiasaan sehari-hari seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, dan sebagainya. Hingga keinginan mereka untuk lebih dekat kepada budaya tersebut dengan menjadikan tempat destinasi tujuan wisata, bahkan tempat untuk menetap. Dalam hal ini, orientalisme sendiri menjadi memiliki kontribusi yang sangat berpengaruh terhadap pop culture itu sendiri. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, orientalisme dalam pop culture berperan dengan menghadirkan seluruh hal ketimuran, berupa budaya yang meliputi musik, film, pakaian, bahkan makanan sekalipun, melalui sarana populer yang digunakan masyarakat, baik media ataupun melalui individu. Hal ini dapat dikatakan sebagai proses menduniai budaya timur sehingga dianggap sebagai pop culture di dunia barat. Cara berpakaian menjadi contoh bagaimana dampak orientalisme serta pop culture bekerja terhadap masyarakat. Cara berpakaian masyarakat sendiri ikut ditentukan melalui pop culture dalam suatu kelompok masyarakat tersebut. Sebagai contoh, bahwa jaket oleh-oleh khas Jepang, Sukajan, digunakan oleh Pharrell Williams, penyanyi terkemuka asal Amerika. Hingga motif khas Sukajan dengan tumbuhan ataupun hewan itu dijadikan motif pada kemeja oleh merek ternama asal Paris, Louis Vuitton. Hal ini tidak berbeda dengan tren berbusana dengan menggunakan kimono yang dimodifikasi agar lebih casual dan digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Serta bagaimana produk sandal Jepang, Suikicho, yang merupakan fashion item pemuda Jepang menjadi sebuah tren di barat. Bahkan hingga melakukan kolaborasi dengan artis dan juga merek-merek terkemuka yang berasal dari barat. Untuk narasumber yang selanjutnya, yaitu Kak Zaidan Musyafa, sangat disayangkan beliau tidak bisa hadir dikarenakan satu dan lain hal. Namun teman-teman tidak perlu kecewa, karena Kak Zaidan sendiri sudah menyiapkan video presentasi dirinya untuk teman-teman sekalian mengenai orientalisme dalam media barat. Silahkan ditonton ya teman-teman. Saya Muhammad Zaidan Musyafa dengan NPM 078 akan menjelaskan mengenai orientalisme dalam media barat. Bagaimana sebenarnya penggambaran timur yang dilakukan oleh media barat hingga saat ini? Media barat seringkali menggambarkan daerah timur sebagai daerah yang rawan akan konflik pada bagian-bagian tertentu. Jika tidak digambarkan sebagai daerah yang mengalami konflik, maka media barat menggambarkan daerah timur sebagai daerah yang tertinggal, ataupun sebagai daerah yang tidak berbudaya atau tidak bermoral. Penggambaran media barat terhadap daerah timur sebenarnya sudah dilakukan sejak dunia timur ditemukan sebagai dunia baru, yang dimana itu beberapa ratus tahun yang lalu. Kekuasaan barat atas timur di masa lalu sampai saat ini masih memberikan dampak terhadap bagaimana cara pandang barat terhadap timur. Sebagai contoh, jika media barat menggambarkan daerah Afrika, maka pasti akan digambarkan sebagai daerah yang sangat terpuruk. Media menggambarkan Afrika sebagai daerah yang masyarakatnya tidak memiliki cadangan makanan, dipenuhi kemiskinan, dan tidak memiliki rasa kemanusiaan dengan perang-perang yang ada atau suku-suku kanibal. Tetapi kenyataannya tidak semua negara di Afrika mengalami kekurangan makanan atau ketertinggalan, terutama ketertinggalan pendidikan. Contohnya pada negara Rwanda. Rwanda adalah salah satu negara di Afrika yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi. Perkembangan tingkat pendidikan Rwanda diawali karena kerusuhan yang terjadi pada Rwanda. Semenjak kerusuhan besar yang terjadi di Rwanda, pemerintah Rwanda mulai melakukan refleksi diri dan mengembangkan sektor pendidikan mereka
dengan sangat pesat. Hingga saat ini perkembangan pendidikan Rwanda menjadi yang tertinggi di Afrika. Selain Rwanda, ada pun Mesir yang menjadi salah satu negara termaju di benua Afrika ataupun Afrika Selatan. Gambaran media barat mengenai Timur Tengah seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terutama setelah terjadinya peristiwa 9/11. Setelah peristiwa 9/11 terjadi, media-media seringkali mengasosiasikan Timur Tengah sebagai daerah sumbernya terorisme. Padahal pada sisi lain, daerah Timur Tengah adalah sebuah surga bagi perusahaan-perusahaan minyak yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, tidak semua negara di Timur Tengah seperti itu. Contohnya Iran, yang hingga saat ini menjadi salah satu negara yang selalu diawasi oleh Amerika Serikat. Iran jauh dari kata melekatnya dengan ladang terorisme karena ibu kotanya saja, Teheran, merupakan salah satu kota yang terindah terdapat di Timur Tengah. Salah satu kota yang bersih dan masyarakatnya ramah terhadap pendatang, baik itu dari negara lain yang berasal dari bagian timur maupun negara-negara yang berasal dari barat, seperti Amerika Serikat ataupun negara-negara Eropa. Sudah mulai bosan ya teman-teman? Tenang. Sebentar lagi materi akan selesai kok. Materi akan dilanjutkan oleh Kak Lavianto Hadi mengenai orientalisme dalam perfilman. Kepada Kak Hadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hadi Lavianto, NPM 084, akan menjelaskan tentang orientalisme dalam perfilman. Orientalisme dalam perfilman menggambarkan bagaimana kondisi geografis dari dunia timur, yang mana biasanya dalam beberapa film yang dibuat oleh seorang asal dunia barat menceritakan bahwa dunia timur bertolak belakang dengan dunia barat, yang mana dunia barat itu diidentikan dengan kisah heroik atau tokoh utama, sedangkan dunia timur sendiri biasanya diidentikan dengan peranan yang lebih rendah seperti penjahat atau semacamnya. Contoh yang pertama yaitu film Aladdin, yang mana diisi dengan macam karakter dan tema orientalis yang terselubung, seperti gadis yang berpakaian minim, monyet, penjaga sadis, membawa pedang raksasa, penyembur api, laki-laki berjalan di atas bara api, dan karpet terbang. Kota ini digambarkan brutal, di mana penjaga yang bodoh dapat dijatuhkan dengan keras. Penjahat Jafar di film tersebut mendapatkan perhiasan dalam adegan pembukaan menyatakan bahwa dia harus menggorok beberapa tenggorokan untuk mendapatkan perhiasan tersebut. Dan Tuan Putri hampir memotong tangannya hanya karena mencuri buah untuk anak-anak yang sedang kelaparan. Lalu gajah, singa, dan harimau semuanya muncul dan sahabat karib penjahat Jafar yang merupakan seekor burung beo. Selama perjalanan karpet ajaib yang diiringi musik, Aladdin dan sang putri terbang di atas piramida dan berakhir di tempat yang tampak seperti China, lengkap dengan kembang api. Alan Nadell yang merupakan pengarang cerita tersebut yang berasal dari Inggris menunjukkan bahwa hampir semua karakter memainkan peran ganda. Identitas mereka berubah dan mereka dengan santai masuk dan keluar dari persona baik atau jahat dan lemah lembut atau kuat, mewakili ketidakpastian dan tidak dapat diandalkannya timur itu sendiri. Contoh kedua yaitu film The Physician. Terdapat orientalisme dalam film tersebut. Yang pertama adalah bagaimana film ini menggambarkan situasi Timur Tengah pada abad ke-11 yang dimana dipresentasikan sebagai kawasan intoleran terhadap penganut agama lain. Kawasan yang identik dengan peperangan serta dihuni oleh bangsa yang berperilaku barbar. Hal kedua adalah karakter umat Islam sebagai penguasa wilayah tersebut direpresentasikan sebagai umat yang terpecah, kerap melakukan teror atas nama agama, dan rasis terhadap kelompok agama minoritas. Hal ketiga, temuan orientalisme yang mengandung pesan tersembunyi adalah bagaimana sosok barat disuperiorkan melalui pemikirannya yang rasional dan memiliki karakter yang berani, mandiri, serta mampu melakukan inovasi. Serta ia juga ditempatkan sebagai pahlawan dalam perkembangan dunia medis. Webinar pada hari ini akan ditutup oleh presentasi Kak Arif Mevio Bahari yang gak akan kalah keren dengan pemateri sebelumnya. Kali ini,
Kak Arif akan menjelaskan mengenai orientalisme dalam musik dan merupakan presentasi terakhir pada webinar hari ini. Kepada Kak Arif, waktu dan tempat kami persilakan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai orientalisme dalam musik menurut Edward Said. Pertama-tama, Edward Said itu sendiri, seperti yang kita ketahui, dia sangat terkenal dalam kontribusinya di dalam hubungan internasional sebagai pembentuk dari konsep postkolonialisme itu sendiri. Nah, tetapi selain dari pengkaji atau pembentuk konsep postkolonialisme dalam studi hubungan internasional, ia juga merupakan seorang yang sangat fokus dan sangat tertarik terhadap dunia permusikan. Terdapat 3 perspektif Said dalam orientalisme dan musik populer itu sendiri. Yang pertama, ia beranggapan bahwa komersialisasi musik populer harus dikurangi sehingga potensi substansi politik subversifnya itu dapat diminimalisir. Yang kedua, karena ia merupakan seorang keturunan dari Arab, maka ia seringkali mendengarkan lagu-lagu populer dari Arab. Ia berkata bahwa musik klise Arab itu terlalu mengandung banyak elemen orientalisnya. Nah, yang ketiga, meskipun Edward Said itu mengakui bahwa definisi gaya musik secara intristik bersifat relasional, apakah barat versus non-barat atau klasik versus populer, tetapi dia membuat klaim universalis tentang apa yang dimaksud dengan musik itu sendiri, dan menyebarkan ciri dan ideologi musik klasik Eropa sebagai hal yang normatif. Lalu selanjutnya, Edward Said itu juga terkenal akan karyanya yang berjudul Music at the Limits. Nah, di situ ia menjelaskan bahwa musik itu merupakan perwujudan dari kecerdasan emosional serta perasaan yang dimiliki seseorang. Sehingga karena apa? Karena musik mempengaruhi para pendengarnya. Karena musik itu menciptakan suatu kesan yang dimaksud dapat berupa penciptaan rasa bahagia, sedih, terharu, bangga, dan emosi-emosi lainnya. Nah, terdapat juga contoh-contoh kajian musik menurut Edward Said itu sendiri. Yang pertama, dia menjelaskan contohnya terhadap pada music rock. Nah, Said secara singkat merefleksikan potensi intelektual dan politik dari tulisan tentang budaya rock. Nah, di sini terdapat perbedaan yang mana Said memberikan analisis kritisnya terhadap musik populer, tetapi alih-alih mengakui kualitasnya yang berpotensi subversif, dan ia menolaknya sebagaimana fenomena budaya hampir tidak secara intelektual. Nah, kenapa di situ posisinya Edward Said itu menolaknya? Karena Said itu diceritakan bahwa ia beranggapan bahwa musik rock itu hanya memberikan tekanan-tekanan melodi yang tidak jelas, tidak seperti yang diberikan pada musik-musik klasik pada biasanya. Nah, akan tetapi Said menyatakan bahwa musik rock itu adalah pembuktian bahwa kiblat itu bagi musik sudah tidak lagi terpusat pada musik klasik yang biasanya diproduksi, dikonsumsi, dan dicintai oleh orang-orang barat-barat saja. Lalu terdapat contoh yang kedua dalam contoh kajian musik menurut Edward Said itu sendiri, yaitu classical music. Nah, di sini Said itu mengakui dan mengatakan bahwa mengkategorikan gaya musik selalu merupakan proses dari relasional, dan dia menggambarkan musiknya itu sebagai musik monofonik dibandingkan dengan saingannya dalam kategori musik klasik Eropa, yang mana sepertinya hal itu seharusnya kurang berkembang dibandingkan dengan musik yang diciptakan oleh Mozart, Beethoven, dan Mendelssohn. Setelah itu, dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya menarik kesimpulan bahwa meskipun saya mengalami banyak disonansi dalam hidupnya, gagasan tentang musik populer yang mungkin bersifat tidak pada tempatnya dalam karyanya tidak hanya secara pribadi, juga secara budaya, intelektual, teoritis, dan mungkin yang paling signifikan secara politik, terutama dalam aspek kajian orientalisme pasca kolonialisme. Wah, materi yang diberikan oleh kakak-kakak mengenai orientalisme hari ini sangat inspiratif dan membuka pandangan baru ya mengenai cara pandang orang barat mengenai orang-orang oriental. Salut buat kakak-kakak sekalian. Keren banget. Berhubung presentasi sudah selesai, maka berakhir pula webinar hari ini. Ditunggu ya webinar selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, dan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.